Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Jumat KBRI Madrid rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khotib senantiasa mengajak para jamaah sekalian dan tentunya diri khotib sendiri untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Dan tentunya
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hambanya yang senantiasa bertakwa, tidak lain dan tidak bukan pahala yang baik. Hal ini sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqwa lamatsubatun indillahi khairun law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Sidang jamaah Jumat KBRI Madrid rahimakumullah. Tidak lupa pula, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang selama ini kita rasakan, yang kita miliki. Begitu banyak nikmat Allah, sehingga dikatakan apabila kita diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kita tidak bisa menghitungnya. Mulai nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan yang mungkin saat ini kita miliki, nikmat keluarga yang bahagia, bahkan nikmat makanan dan minuman yang hingga saat ini masih bisa kita nikmati. Padahal di luar sana mungkin masih banyak orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung, yang mungkin masih berpikir hari ini makan apa gitu. Sedangkan kita alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah berupa penghasilan, pekerjaan, sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita bersama-sama senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW serta para keluarga, sahabat, pengikut beliau, umat beliau yang setia sampai akhir zaman. Dan tentunya kita berharap kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak nantinya mendapat syafaat juga dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, 4 hari yang lalu, tanggal 14 Februari, kita sudah familiar ya, atau sudah terbiasa dengan sebuah fenomena yang dikenal sebagai satu hari spesial, atau disebut sebagai hari kasih sayang, atau istilah kerennya adalah hari Valentine, seperti itu. Menjadi sebuah fenomena yang dikatakan pro dan kontra, seperti itu. Khususnya bagi kita masyarakat Indonesia, sekalipun mungkin saat ini kita berada di Madrid, atau bahkan kalau kita berbicara di Spanyol, di Madrid, atau negara-negara Barat atau Eropa lainnya, fenomena Valentine ini sudah menjadi hal yang amat sangat biasa seperti itu. Saling bertukar hadiah, identiknya dengan coklat. Tapi yang menjadi sesuatu yang parah adalah tidak jarang hari kasih sayang ini diekspresikan dengan saling berkasih sayang antara satu pasangan dengan pasangan lain yang sebenarnya secara syariah tidak sah atau tidak semestinya melakukan itu. Sehingga ketika saya membuka satu laman Google dan saya mengetik hari Valentine, di laman-laman tersebut, di berita-berita online yang ada di Indonesia, diberitakan coklat dan beberapa hadiah-hadiah lainnya seperti bunga dan boneka laris manis di tanggal 14 Februari. Yang menjadi masalah adalah kenaikan penjualan dari bunga,
coklat dan hadiah-hadiah lainnya tadi juga diikuti oleh naiknya penjualan alat kontrasepsi. Bahkan ada beberapa data yang memperlihatkan di tahun 2019 melonjak 300 kali lipat. Itu di daerah Jawa Barat. Walaupun saya belum menemukan data bahwa tahun ini jauh lebih meningkat atau seperti apa, tapi ada beberapa berita lain yang juga mengatakan bahwa setiap tanggal 14 termasuk pada tahun ini penjualan alat kontrasepsi itu juga terjadi peningkatan. Ini tentunya menjadi sesuatu hal yang amat sangat kita sayangkan. Berbicara mengenai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang bukanlah budaya Indonesia, apalagi budaya Islam. Terlepas dari berbagai macam versi sejarah dari Hari Kasih Sayang ini, Hari Valentine, ada yang mengatakan Hari Valentine ini sendiri berawal dari seorang pendeta yang bernama Santo Valentin yang dihukum oleh seorang raja yang bernama Claudius pada abad ketiga Masehi karena pendeta ini menikahkan prajurit-prajurit pemuda yang seharusnya mereka mengikuti wajib militer atau berperang seperti itu. Sehingga dengan menikah pada saat itu pemuda-pemuda ini menjadi terhindar dari kewajiban untuk ikut wajib militer tadi atau ikut berperang. Nah, akibat dari tindakan pendeta Claudius ini, pendeta Valentin ini, maka Raja Claudius pada saat itu memberikan hukuman kepada sang pendeta karena dianggap melanggar atau melawan kebijakan yang dibuat oleh kerajaan. Maka pada saat itu diperingati sebagai hari tanda kasih sayang karena banyak sekali pemuda-pemuda yang ingin menikah pada saat itu tidak dapat menikah karena akibat kewajiban dari Raja Claudius tadi. Maka hingga saat ini tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang atau yang lebih kita kenal sebagai Hari Valentine. Selain itu masih banyak lagi versi-versi terkait dengan Hari Valentine lainnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam tidak pernah menjadikan sebuah hari kasih sayang sebagai hari spesial tertentu. Karena apabila kita berbicara terkait Islam, Islam sendiri mengajarkan kepada kita nilai kasih atau kasih sayang, saling mengasihi satu sama lain antar umat kita, bahkan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sebagai hambanya, untuk senantiasa saling mengasihi. Maka tidak ada yang namanya istilah Valentine di dalam Islam. Namun terlepas dari yang namanya Valentine tadi, apakah Islam tidak mengenal yang namanya kasih sayang? Tidak, tentunya seperti itu. Kita mengenal Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua umat. Bahkan apabila kita amat sangat simpel mencari contoh bagaimana sih sebenarnya Islam itu memberikan atau mengajarkan nilai kasih kepada kita, sesuatu hal yang sangat amat mudah yang sering kali saya yakin kita semua tahu adalah satu kalimat, satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan contoh yang sangat simpel. Saya yakin kita semua di sini sangat amat familiar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam satu lagunya Raihan, salah satu klub nasyid favorit saya, itu dikatakan dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Paling tidak kita memohon ridho Allah dengan kalimat Bismillah tadi.
Karena kenapa? Karena kita percaya Allah merupakan zat yang maha kasih, yang tentunya mengasihi hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah lebih jauh tadi terkait dengan konsep kasih sayang dengan kaitannya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tadi dikatakan apa sebenarnya rahmatan lil alamin ini? Rahmatan lil alamin ini adalah rahmat bagi semua umat. Dalam sebuah ayat di Quran surat Al-Anbiya dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan dikatakan di ayat ini konsep rahmatan lil alamin ini rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita berbicara alam di sini berarti tidak hanya berbicara mengenai manusia. Bahkan alam di sini kalau kita berbicara hanya satu planet bumi saja, itu ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Maka sesungguhnya konsep kasih sayang dikaitkan dengan tadi Islam sebagai rahmatan lil alamin jauh lebih luas maknanya, yaitu bagaimana kita berkasih sayang antar sesama makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah berbicara mengenai konsep tadi kasih sayang yang amat sangat luas. Mungkin untuk lebih mudah memahami atau kita bisa sederhanakan, kita bisa melihat dari bagaimana bentuk relationship atau hubungan kita selama ini, baik secara vertikal ataupun horizontal. Saya yakin kita semua di sini sudah sangat sering ya mendengar ada yang namanya hubungan yang dikatakan sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kita mencoba membina hubungan baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun antar sesama makhluk hidup yaitu manusia. Lebih lanjut, ketika kita berbicara mengenai konsep rahmatan lil alamin dan kasih sayang tadi, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang memperkuat lagi terkait dengan hal-hal tersebut. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan seorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam? Kemudian Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Dalam hadis lain dikatakan bahwa seorang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya di mana mereka merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi apabila kita coba maknai hadis ini, bahwa Islam itu benar-benar amat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kasih. Tadi dikatakan ketika kita berbicara antar sesama muslim, kita merasa aman. Kita terhindar dari yang namanya kejahatan, baik lisan maupun tangan. Artinya yang namanya gebuk-gebukan, yang namanya berantem, yang namanya berkata kasar, saling caci, atau mungkin yang sekarang kita sering pakai istilahnya bully ya, bullying seperti itu. Itu sesungguhnya tidak amat dibenarkan. Dan Islam tidak mengenal itu. Karena pada hakikatnya Islam adalah agama yang penuh kasih. Kasih sayang sendiri tadi sudah disampaikan, konsepnya amat sangat luas. Akan tetapi
janganlah kita merasa galau, janganlah kita merasa bingung seperti itu. Bagaimana sebenarnya saya harus berkasih sayang apabila kita berbicara mengenai kasih sayang sebagai seorang umat Islam. Al-Quran sendiri sudah banyak sekali memberikan contoh, memberikan petunjuk, memberikan suatu gambaran perbedaan. Bagaimana sesungguhnya Islam yang kasih dan orang yang tidak punya kasih. Maka kalau kita berbicara mengenai salah satu nama lain dari Quran disebutkan adalah Al-Furqan atau Maha Pembeda. Dari mulai hal yang amat sangat simpel atau hal yang sehari-hari kita temui. Sebagai contoh adalah bagaimana kita harus berkasih sayang kepada orang tua kita. Dalam surat Al-Luqman dikatakan atau diperintahkan bagaimana manusia itu harus berbuat baik kepada bapak ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayhi ilayal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Itu adalah salah satu contoh ketika kita berbicara mengenai konsep Islam atau kasih sayang. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh ayat Al-Quran lain yang tentunya menjelaskan bagaimana kita itu harus menebarkan nilai kasih dan sayang kepada semua, kepada alam semesta, bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, walaupun kita tidak mengenal Valentine, kita tidak mengikuti tradisi tersebut, tapi bukan berarti kita tidak menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, karena memang berbicara mengenai nilai kasih sayang adalah memang hal atau ajaran dari Islam itu sendiri. Dan tentunya kita berdoa semoga kita diwarisi rasa kasih sayang, rasa saling mencintai satu sama lain, terutama kita sebagai saudara sesama muslim, sehingga tentunya dengan kasih sayang tersebut kedamaian yang ada di dunia khususnya bisa kita ciptakan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali khatib mengingatkan dan mengajak jamaah dan diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan, termasuk tadi pesan khutbah pada kesempatan kali ini, bagaimana kita saling menebarkan rasa kasih sayang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada khutbah kedua ini, khatib mengajak kita untuk sama-sama berdoa, semoga rasa cinta kasih kita, rasa kasih sayang kita antar sama muslim, antar keluarga, antar teman bisa senantiasa kita jaga sehingga kedamaian tadi bisa kita ciptakan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi ya'izukum wa la dzikrullahi akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.